Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan dulu nama saya Dr. Hesti Kartika Sari, spesialis anak, berasal dari Pati. Pertama kali saya kenal PAS adalah ketika saya umroh Ramadan 2019. Di situ saya khususnya melihat ya ada seorang yang jemaah itu ketika diajar aswat itu tulang belakangnya tuh bengkok begitu ya, sama founder dari SHU-nya itu kemudian cuma disuruh engklek saja. Kemudian tidak berapa lama sudah bisa aktivitas kembali. Nah, kalau kita di medis itu akan butuh waktu yang lama. Kemudian ketika di Raudhah saya berdoa dan di situ Allah memperlihatkan saya sedang menerapi pasien dengan PAS. Padahal saya belum pernah kenal PAS itu apa. Kemudian saya bertanya kepada founder PAS itu apa? Saya diberi nama dua, Pak Bila dan Pak Anjrah. Kemudian selesai umroh, saya langsung menghubungi dan ini ada sepekan lagi pelatihan di Jogja. Langsung saya buru-buru ke Jogja. Masya Allah, di Jogja itu saya cinta PAS untuk pertama kali dan Masya Allah langsung berburu untuk berikutnya ya, ikut baby PAS di Bandung, kemudian benjolan di Semarang, stroke, kemudian hampir semua saya ikuti. Dan yang belum diabetes, saya berdoa terus kepada Allah, saya belum diabetes dan Masya Allah, Allah mengabulkan. Insya Allah besok akan ada upgrading diabetes di Pati, Masya Allah. Jadi Allah itu begitu dekat dengan doa-doa hambanya ya. Kemudian keinginan saya untuk PAS itu ini inspirasi dari Quran dan saya melihat sendiri bagaimana keajaiban-keajaiban yang saat pelatihan di PAS dilaksanakan oleh para peserta ya. Banyak yang ternyata teman itu sudah lama ke spesialis neuro gitu ya. Qadarullah hanya dengan teman sendiri itu bisa berhasil. Kemudian anak saya sendiri saat itu juga saya periksakan sembelit sudah berkali-kali, sudah dengan obat yang mahal karena saya sudah dokter anak ya, sudah pakai suppositoria yang dimasukkan ke dalam dubur, masih konstipasi 2 pekan sekali sampai berdarah BAB-nya. Selesainya dengan body blast dan bedong. Anak saya umur 3 tahun. Ternyata yang di saya itu di medis susah, ternyata hanya dengan bedong selesai. Karena anak saya sendiri itu ya merasakan betul bagaimana penderitaannya ketika BAB, maka dengan bedong itu selesai. Kemudian alhamdulillah saya pulang dengan pemahaman besok harus lanjut dengan baby PAS. Masya Allah sangat membantu ya saya selama di rumah sakit dengan penanganan anak-anak PAS ya, dengan kejang. Ketika ada anak kejang di bangsal begitu, dengan tangan kosong saya bisa nyetop kejangnya begitu ya. Sampai semua perawat bedah, Bu Hesti ini anaknya biru-biru kok malah ditekuk-tekuk gitu ya. Dan alhamdulillah rilis begitu ya. Ada anak dengan kejang, sudah dengan diobati kejang, ada efek samping akan ada depresi napas. Anaknya biru, semua keluarga sudah menangis, tidak bisa dibangunkan, ternyata hanya dengan EB penuh gitu ya, itu sudah sadar. Ada juga dapat kiriman dari rumah sakit yang lain, anak tidak sadar 4 hari, tidak ada suara sama sekali, masuk ke ICU pertama kali, saya body press dengan diganjal tinggi, dengan EB ketat begitu ya, dengan bantuan beberapa orang perawat. Masalah seketika itu juga menangis. Ibunya sampai merasa sangat-sangat terharu. 4 hari dok nggak bisa bangun sama sekali. Masya Allah bisa. Kejang yang itu ya semua sudah menangis, keluarga sudah menangis, sudah putus harapan begitu ya. Itu bisa terlaksana hanya beberapa menit itu saja ya. Itu sudah langsung saat itu juga. Padahal 4 hari dia nggak bangun. Jadi masuk ICU, perawatnya juga sudah ditata-tata semua, masih diem aja. Saya masuk, perawatnya juga kaget. Loh dok, tadi saya tuh pasiennya tuh sudah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma diem saja. Saya cubit juga cuma diem. Alhamdulillah hanya dengan satu gerakan yang memang gerakan itu dibantu ya, butuh bantuan beberapa perawat.
Masya Allah dalam hitungan menit anak itu menangis, kemudian bangun dan memanggil mamanya. Kita panggilkan mamanya, Masya Allah, mamanya terharu, mengucap syukur ya, alhamdulillah seperti itu ya. Kemudian banyak kasus-kasus hernia pada bayi begitu ya. Kemudian banyak benjolan kalau kita mungkin punya gondongan gitu ya. Itu kan nyeri itu, benjolan di leher itu, dan lama itu sepekan, 2 pekan begitu. Itu Masya Allah kalau kita cuma pakai pisang ayun, pisang tekan, coba dipegang lagi benjolannya, sudah nggak sakit. Nah, sudah nggak demam lagi. Masya Allah cuma. Jadi banyak ini ya, ya. Jadi semua pasien bangsal di anak itu kan kita tahu ya bahwa anak itu rata-rata C gitu ya. Semua terpasang infus, nggak bisa di CO, nggak bisa diapa-apain. Cuma modal pisang ayun, pisang tekan, yang tadinya misalnya DB ini lagi banyak ini, mual, muntah, begitu cuma dipegang. Nyeri ulu hati, sakit, cuma modal pisang ayun aja, sudah nggak sakit lagi gitu. Nanti kalau dia mau makan akan cepat untuk proses penyembuhan. Kemudian juga banyak ya untuk kasus-kasus pada bayi seperti itu ya. Bayi-bayi yang kejang itu cukup dengan rata-rata cukup dengan hanya menekan bahu dan mengangkat kepala aja ya, cuma dagunem itu aja ya. Dagunem cuma dengan bahu yang ditekan agak kuat tuh kejang pada bayi itu berhenti. Untuk bayi lahir tuh ya, yang biru gitu ya, yang sudah nggak ada ini, Masya Allah dengan ini apa, pelurutan itu ya, pelurutan tali pusat itu ya, Masya Allah itu sangat-sangat membantu kita untuk mengurangi pemasangan infus pada anak bayi ya. Saya berkali-kali dulu saat UHM masih hidup ya, saya beberapa kali menanyakan kepada UHM dengan permasalahan pada anak, dan beliau tidak langsung menjawab, tapi beliau baru menjawab setelah 3 bulan, setelah 8 bulan. Artinya beliau selalu berusaha mencari solusi. Sehingga di PASID ini pun sebenarnya banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Saya berharap khususnya kepada teman sejawat saya, para dokter anak, ayo sama-sama kita berjuang untuk mengaktifkan sendiri sebagai pastroper. Jangan malu untuk karena kita punya power ya, kita bisa mendidik para bidan, kita bisa mendidik masyarakat. Kalau yang bicara dokter itu mungkin lebih ditaati gitu ya, lebih didengarkan gitu. Jadi saya mengajak khususnya para teman sejawat saya, dokter anak, ayo deh kembangin pastroper untuk menolong pasien-pasien kita. Itu akan sangat membantu. Semoga kita bisa membantu lebih untuk anak-anak khususnya dan masyarakat pada umumnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.